Status hewan langka sebenarnya diberikan kepada hewan-hewan yang populasinya sudah hampir punah agar dilindungi oleh pemerintah yang berwenang. Namun status ini kadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang serakah. Namun langka pasti sulit didapat dan bernilai tinggi. Inilah yang membuat hewan langka sering diselundupkan untuk dijual ke negara lain. Tidak jarang hewan-hewan ini berakhir tragis karena tersiksa dalam proses penyelundupan. Inilah kasus-kasus penyelundupan hewan langka di Indonesia. Kasus yang baru terjadi dan menjadi sorotan dunia adalah penyelundupan kakak tua jambul kuning yang tertangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 4 Mei 2015, polisi menerima informasi bahwa ada penyelundupan burung di KM Tidar yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Mendengar informasi ini, polisi langsung mengadakan razia kapal itu. Satu persatu penumpang digeledah. Salah satu penumpang burung bayan dan kakak jambul kuning. Burung itu dimasukkan ke dalam tempat makanan dan disimpan dalam kardus. Penumpang ini bernama Mulyono. Setelah menggeledah Mulyono, petugas juga menemukan sebuah tas besar yang ditinggalkan miliknya. Setelah dicek, di dalamnya ada 21 botol yang berisi burung-burung malang tersebut hanya bisa diam dan tidak bisa bergerak. Sekilas tidak terlihat apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Setelah diperiksa, 11 diantaranya dipastikan mati, sisanya hampir kehabisan napas karena berada di ruang sempit selama perjalanan. Kondisi ini langsung tersebar ke seluruh dunia. Beberapa media asing menuliskan keprihatinan mereka tentang kejadian ini. Kakak tua jambul kuning merupakan hewan langka yang jumlahnya hanya 7.000 ekor saja di seluruh dunia. Data itu diambil pada tahun 2007 dan kini sudah berkurang 11 ekor karena mati diselundupkan di dalam botol. Sebanyak 460 ekor burung jenis jalak kebo dan trucuk hendak diselundupkan dari Palembang menuju Jakarta. Burung-burung ini disimpan dalam bagasi di sebuah bus. Ketika petugas keamanan mengetahui ini, sempat terjadi kejar-kejaran dengan bus saat penyergapan berlangsung, namun petugas berhasil menangkap bus ini. Sayangnya supir bus berhasil melarikan diri. Polisi langsung mengamankan burung-burung yang ada di bus ke pihak yang berwenang untuk diberikan perawatan. Mungkin banyak yang belum pernah melihat bentuk terenggiling secara langsung. Ya, hewan ini merupakan salah satu hewan langka dan dilindungi di Indonesia. Jumlahnya semakin lama semakin sedikit dan sulit sekali ditemukan. Namun bulan April yang lalu, polisi Medan menangkap kelompok penyelundup terenggiling. Sebuah gudang penyimpanan terenggiling di kawasan Medan, Labuan, Sumatera Utara digerebek polisi. Mereka mengamankan 3,4 ton lebih daging terenggiling dalam kondisi beku di lemari pendingin dan 100 kg kulit terenggiling yang siap diekspor keluar negeri. Dikirim ke luar negeri. Hewan pemakan serangga ini biasanya dikirim ke Cina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Laos. Harganya cukup menjanjikan. Di pasar gelap internasional, 1 kilo daging terenggiling bernilai 4 juta rupiah. Sedangkan 1 kepik sisiknya dihargai Rp25.000. Selain dijadikan santapan di restoran, terenggiling juga menjadi bahan kosmetik dan obat kuat. Polda Bali bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali menyita 33 ekor penyu hijau yang hendak diselundupkan keluar Pulau Dewata tersebut. Penyu yang termasuk kategori hewan langka ini kemudian dirawat di penangkaran penyu di Pulau Serangan, Bali. Sebagian akhirnya bisa dilepaskan ke habitat aslinya karena sudah cukup kuat. Penyu ini diduga hendak diekspor ke luar negeri seperti Hong Kong, China, dan Vietnam.
Satu ekor penyu bisa dijual dengan harga ratusan juta. Kondisi inilah yang mengancam kelangsungan hidup penyu-penyu langka di Indonesia. Ternyata, hewan-hewan langka di Indonesia tidak hanya diselundupkan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga warga negara asing. Sejumlah satwa yang dilindungi berhasil diselamatkan dari seorang warga negara Jerman yang hendak menyelundupkan mereka dengan cara dibius dan dimasukkan ke dalam koper besar. Satwa langka yang diselundupkan diantaranya wasih, kakatua raja, dan burung paruh said. Beberapa dari hewan malang tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa karena kurang oksigen. Sebelum kejadian ini, ada juga warga negara asing yang hendak menyelundupkan orang utan, siamang, owa Jawa, dan kukang lewat Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akhirnya ditahan dan paspornya disita untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka terancam undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati. Salah satu burung langka yang sangat digemari adalah burung nuri jenis perkicit. Burung ini hidup di Pulau Seram, Maluku. Seorang warga Socah, Bangkalan, Jawa Timur mencoba menyelundupkan burung langka ini ke Pulau Jawa, namun nyata ini tercium oleh Polda Jawa Timur. Polisi Air Jawa Timur mengamankan penyelundup bernama Imam Ghazali di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pria yang juga seorang jurumudi sebuah kapal motor ini tidak bisa melarikan diri dari cegatan petugas. Namun salah satu anak buahnya berhasil lolos ketika petugas tengah menggeledah kapal milik Imam. Imam mengaku dia berniat menjual burung langka ini di pasar burung harga Rp30.000 hingga Rp130.000. Untuk mengelabui petugas, mereka menyimpan burung-burung ini di kamar mesin. Pemirsa, itulah beberapa kasus penyelundupan hewan langka di Indonesia. Semoga hukuman tentang penyelundupan hewan langka semakin memberatkan pelaku, agar penyelundupan ini tidak terus terjadi dan mengancam kelestarian hewan langka di Indonesia.